Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Info Japan ID. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang program magang ke Jepang. Bagaimana kalau mengikuti program magang ke Jepang ini, terutama lewat jalur IM Japan tanpa lewat LPK. Apakah bisa berangkat atau banyak kendala? Tentunya buat teman-teman yang ingin mengikuti program magang ke Jepang melalui LPK, mungkin harus mengeluarkan banyak biaya, terutama untuk membayar pelatihan selama praseleksi untuk mengikuti program magang ke Jepang. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pelatihan di LPK itu bervariasi ya, tergantung dari LPK-nya. Mulai dari yang 1.500.000 mungkin sampai berangkat, atau yang dari 3 juta, ada juga yang 5 juta, ada juga yang sampai 10 juta. Dan untuk yang setelah berangkat, mungkin ada LPK yang meminta lagi dana pembayaran setelah teman-teman berangkat ke Jepang. Jadi pada saat di Indonesia biasanya akan ada perjanjian antara calon peserta praktek kerja dengan LPK, yang dimana kalau misalkan teman-teman bisa lulus dan berangkat ke Jepang, teman-teman harus membayar sejumlah uang setelah berada di Jepang, maupun sejumlah gaji yang harus dibayarkan ke LPK. Mungkin banyak LPK yang seperti ini. Nah, apakah bisa berangkat ke Jepang melalui program magang IM Japan tanpa melalui LPK? Jawabannya tentu bisa ya teman-teman. Jadi dari IM Japan itu sendiri, sebenarnya pada awal diadakannya IM Japan itu tidak ada peserta yang melalui LPK. Jadi pada tahun 90-an atau tahun 2000-an itu sedikit dari peserta praktik magang ke Jepang yang ikut pelatihan di LPK. Tetapi untuk ikut program magang ke Jepang tanpa melalui LPK biasanya terhambat dari pelatihannya ya, seperti pelatihan praseleksi ataupun pelatihan bahasa Jepang sebelum pelatihan tahap pertama di program magang IM Japan. Nah, sebenarnya untuk mengikuti program IM Japan ini tuh teman-teman gak harus masuk LPK terlebih dahulu, teman-teman pasti lulus. Ada juga yang telah masuk LPK sudah latihan praseleksi sebelum ikut seleksi, latihan dulu di LPK selama kurang lebih 2 bulan. Ada juga dari antara mereka ini yang latihan di LPK, ada juga yang tidak lulus pada saat seleksi. Jadi tidak semuanya yang mengikuti LPK, tidak semuanya yang melalui LPK mengikuti program magang IM Japan ini bisa lulus seleksi dan bisa berangkat ke Jepang. Ada juga yang gagal pada tahap seleksi. Jadi sebenarnya yang meluluskan, yang memberangkatkan teman-teman semua itu tidak tergantung dari LPK, itu tergantung dari teman-teman sendiri. Apakah pada saat teman-teman berada di LPK, teman-teman belajar dengan giat, teman-teman berusaha dengan semaksimal mungkin, atau pada saat teman-teman mengikuti pelatihan di LPK, teman-teman malas-malasan gitu. Pada saat bagian pelajaran teman-teman bolos seperti itu sangat sulit untuk bisa lulus seleksi magang ke Jepang. Nah, bagaimana buat teman-teman yang ingin mengikuti program magang IM Japan ini tanpa melalui LPK? Tentunya teman-teman harus mempersiapkan upaya ya, dan harus berusaha 2 kali lipat lebih daripada teman-teman sekalian yang melalui LPK. Terutama dari konsistensi ya, untuk masuk LPK. Biasanya kalau misalkan di LPK sudah dibina selama praseleksi itu 2 bulan, teman-teman harus mengikuti, mau tidak mau teman-teman harus mengikuti proses belajar mengajar di LPK. Jadi di video saya teman-teman bisa mengikuti tips-tips supaya bisa lulus seleksi magang ke Jepang tanpa proses melalui LPK. Nah, untuk program IM Japan ini sendiri itu tidak ada yang namanya
saling sikut menyikut. Jadi tidak ada namanya kuota seperti pada seleksi Polri dan seleksi TNI itu biasanya diadakan kuota. Orang yang lebih baik lulus dari seleksi itu, maka orang itu yang akan lulus seleksi Polri dan TNI. Tidak seperti itu. Untuk program magang IM Japan itu siapa saja yang bisa lulus pada saat seleksi, maupun itu seleksi matematikanya pas-pasan, maupun itu seleksi lari sama fisiknya pas-pasan, push up-nya pas-pasan, kesehatannya pas-pasan. Itu kalau misalkan teman-teman bisa melalui tes-tes tersebut, maka teman-teman dipastikan bisa berangkat ke Jepang. Jadi tidak ada yang namanya kuota buat teman-teman yang lebih jago larinya, buat teman-teman yang lebih pinter bahasa Jepangnya, buat teman-teman yang lebih pinter matematikanya. Itu tidak ada. Di IM Japan itu sama ya, yang penting bisa lulus seleksi pasti berangkat ke Jepang. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti program magang ke Jepang ini tanpa melalui LPK. Jadi yang penting teman-teman semua bisa memaksimalkan waktu sebelum seleksi itu dengan berbagai macam cara, seperti mulai dari latihan yang sering dilatih di LPK ya, seperti lari, matematika, seperti itu. Biasanya yang paling diutamakan untuk mengikuti seleksi magang IM Japan ini adalah matematika dan lari. Akan sulit kalau misalkan teman-teman tidak melakukan persiapan sebelum pra-seleksi. Biasanya yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan sebelum pra-seleksi itu kurang lebih 2 bulan sebelum pra-seleksi. Jadi teman-teman harus sudah melakukan persiapan untuk mengikuti seleksi magang IM Japan. Setelah teman-teman lulus seleksi magang ke Jepang tanpa lewat LPK, nanti teman-teman bisa belajar bahasa Jepangnya itu secara otodidak ya, dengan cara teman-teman mencari materi-materinya di internet, seperti di Google, di YouTube juga bisa, teman-teman bisa cari banyak banget. Mungkin nanti dari Info Japan ID juga akan membagikan tips-tips belajar bahasa Jepang mulai dari nol untuk teman-teman yang ingin mengikuti program magang ke Jepang tanpa lewat LPK. Nah, untuk tips-tips supaya bisa lulus seleksi magang IM Japan, teman-teman bisa cari di YouTube ya. Banyak dari senpai-senpai yang sudah berangkat ke Jepang yang membagikan tips-tipsnya agar bisa lulus seleksi magang ke Jepang, maupun itu seleksi matematika, seleksi kesehatan, seleksi tes fisik, ataupun wawancara ya. Ada banyak dari senpai-senpai yang sudah berangkat ke Jepang yang membagikan tips-tipsnya. Dan mungkin kedepannya di Info Japan ID juga akan membagikan tips-tips supaya bisa lulus seleksi magang ke Jepang buat teman-teman yang ingin pergi ke Jepang tanpa melalui LPK. Oke teman-teman, sekian video dari saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin berangkat ke Jepang tanpa melalui LPK. Tapi untuk teman-teman yang malas untuk belajar sendiri secara otodidak, teman-teman lebih baik ikut LPK, karena itu akan lebih menjamin, lebih bisa memonitor teman-teman ya, untuk bisa konsisten terhadap pelatihan untuk mengikuti seleksi magang ke Jepang. Tapi dengan catatan teman-teman harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan mungkin juga dari salah satu LPK nanti ada juga yang meminta bayaran lagi setelah teman-teman di Jepang, seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Oke teman-teman, tetap semangat walaupun teman-teman tidak bisa mengikuti LPK yang terkendala karena biaya. Tetap semangat, teman-teman pasti bisa walaupun teman-teman mengikuti program seleksi magang IM Japan ini tanpa melalui LPK, karena sudah banyak yang satu angkatan sama saya berangkat ke Jepang tanpa melalui LPK atau melalui jalur mandiri, dan juga banyak dari angkatan-angkatan di bawah saya juga yang mengikuti program magang IM Japan ini tanpa lewat LPK. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye bye.